dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu cara kita bersyukur yang benar. Bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja ya, tapi kita iringi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Kemudian salawat serta salam terus ya kita baca kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa anakku, pengorbanan beliau itu ya. Bahkan nanti di akhirat, tahu kalian sirat itu, jembatan itu? Pernah dengar jembatan itu? Sirat yang tipisnya seperti tipis apa? Kalau tali itu besar anakku, rambut. Rambut itu dipecah 7 lagi. Rambut kita dipecah 7 lagi. Tajamnya lebih tajam dari pedang. Gimana coba secara akal kita, masa ada jembatan ngenuangkun becina Pak Guru? Di akhirat itu kita tidak bisa membayangkannya anakku. Akal kita tidak sampai di sana. Tapi Nabi gambarkan seperti itu. Kita yakin gak Nabi itu tahu tentang kondisi akhirat nanti? Iya, karena Nabi kita itu diberikan wahyu oleh Allah, sehingga dari wahyu Allah melalui lisan Nabi kita diceritakan kita. Nah, halo, hai, oke, ya Pak Guru lanjut ya. Nah, di depan jembatan itu, di bawahnya apa? Ada apa di bawahnya anakku? Neraka jahanam di bawahnya anakku. Neraka, api neraka di bawahnya. Coba, jembatan yang tipis, di bawahnya ada api neraka. Yang panasnya itu 1000 kali, ya 1000 kali panas dunia. Ada yang pernah kebakar nggak di sini? Ada yang pernah kebakar? Nah, tahu kalian api yang dipakai ngelas itu? Pernah lihat orang ngelas? Pakai apa itu? Api yang sangat panas, sehingga dapat membuat besi itu menjadi bengkok. Kan pedang-pedang kita itu, pedang-pedang yang dipakai itu orang itu, pisau-pisau itu kan dibentuk dari api. Ditempa dia, dipanaskan besi itu, baru dipukul-pukul. Nah itu api di dunia anakku. Besi aja meleleh, bagaimana dengan api di neraka? Luar biasa. Dan itu dikali 1000 lagi panasnya. Nah, orang-orang yang baik amal solehnya, ketika dia melewati jembatan itu, dia akan berjalan seperti biasa, seperti jembatan yang luas. Ada yang kecepatannya seperti kecepatan kilat, ada yang kecepatannya seperti kayak motor GP itu cepatnya, ada yang lari, ada yang berjalan, bahkan ada yang berjalan kemudian ada sejenis kait, tahu pancing itu, kayak pancing, mata pancing itu. Nah, dari bawah api itu menyambar. Tuh. Itu orang-orang yang Islam, tapi dia sering melakukan kemaksiatan. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, tidak menjaga pergaulannya. Nah, maka pengait api dari bawah ini digait dengan ini. Kalian apa nih? Perhatikan Pak Guru, ini jembatannya digait dengan pancingnya ya, sehingga tubuhnya robek, berdarah sambil dia merangkak jalan itu. Nah, di depan jembatan itu ada Nabi kita Muhammad SAW yang terus berdoa, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Coba gimana kasih sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini dia anakku ya, penting sekali kita berusaha. Oleh karena itu kita berusaha mengikuti
Ya, contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, perilakunya bagaimana Nabi itu kita berusaha ikuti. Mungkin kita tidak akan bisa seperti Nabi, karena Nabi itu maksum, sempurna amalnya. Tapi setidaknya Allah suruh kita, Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau. Ya, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mohon diperhatikan ya. Nah, yang Pak Guru sampaikan ini hal yang biasa di dalam kelas, tapi kita kaitkan sedikit-sedikit dengan agama ya. Kita berusaha sama-sama belajar. Pernah lihat poster di kelasnya ada 4 kalimat luar biasa itu, kata yang luar biasa itu. Ada yang tahu? 4 kata yang sangat luar biasa. Ada yang tahu? Pertama ada kata maaf, terus permisi, terus apa lagi? Terima kasih, terus apa lagi satu? Tolong, minta tolong ya. Nah, kita bahas satu-satu anakku. Pertama kata maaf ya. Maaf ini luar biasa anakku. Halo Pak Guru tanya, ada nggak di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, orang biasanya akan jengkel, marah. Nah, dengan satu kata jengkel dan marah itu bisa berubah anakku. Dengan kata apa? Maaf. Orang yang biasa mengatakan maaf ketika tahu dirinya salah, dia itu orang yang tawadu, rendah hati. Mudik nemeleng yang maaf padahal wah yang melakukan kesalahan, wah ngejeknya baturnya, berarti itu tandanya orang yang sombong. Dia nemeleng ngaku dirinya salah, bahwa dia selalu merasa benar. Maka untuk berjora senggol ta batur ta, tak lupa maaf. Terus bulim ta batur ta, hampir kena nangis batur ta, tak lupa maaf. Ya, minta maaf anakku. Tidak ada salahnya kita maaf. Tidak ada ruginya kita meminta maaf. Ya, kita sampaikan maaf. Nah itu tandanya kita itu rendah hati dan kita itu orang yang mengakui kesalahan. Yang kedua, apa tadi? Serah maaf. Boleh nggak diminta? Terima kasih. Ya. Kita pernah nggak dibantu sama teman kita? Kita ini makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Terlepas dengan pertolongan batu anakku. Nah, mengenai kita si batu tidak lupa kata terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada batu ya. Itu bentuk penghargaan kita kepada teman kita yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Mengucapkan terima kasih kita jangan batu ya. Ini yang kedua. Tadi pertama apa? Kata ajaib itu. Kata maaf ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi terima kasih. Kata ajaib yang ketiga apa? Tolong. Ya, tolong. Minta tolong. Nah, Muka bersuruh anakku nyuruh batur ke nyuruh orang yang lebih besar dari kita, nyuruh dengan tua ke jangan lupa minta tolong, kata tolong, pengen dulu minta tidak tak suruh batur ke mampu ke sombong itu tidak boleh ya. Nah, ucapkan kata minta tolong, ambilkan saya pensi saya, minta tolong. Tidak lupa kata minta tolong. Kira-kira kawan ucapkan minta tolong itu dapat tidak dengan teori itu? Biasanya kecewa apa enggak dia? Coba jawab.
Kita aku bisa kita bantu. Kita bukan, kan kita kayak kita seperti orang sombong. Ya, kalau orang yang mengucapkan minta tolong itu dia sadar, tahunya dirinya bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, orang sih yang tertulung itu biasanya merasa dia dihormati, apalagi lebih-lebih kepada orang yang lebih besar, ya, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada kakak-kakak kita, ya, baik di sekolah maupun di rumah. Ini biasakan, ya. Poster di kelas itu 4 kata ajaib itu bukan hanya bahasa langsung, kita berusaha terapkan. Ulang, satu apa yang kata yang harus kita bacakan? Kemudian yang kedua, terima kasih. Ketiga, empat, permisi. Ya, dia karena permisi. Kalau misalkan tadi, ya, lewat di depan orang yang lebih besar, kita permisi, maaf, tadi kemudian, di balena misalkan ada tamu, biasanya tamu duduk di dekat lawannya misalkan, ucapkan tadi, ya, tadi kemudian, nah hal-hal semacam itu anakku harus kita biasakan. 4 kata ajaib tadi itu kalau kita terapkan sangat luar biasa. Dia sangat kecewa dengan merasa dihormati, merasa dihargai. Nah, kalau kita melakukan itu kepada orang lain juga akan menghargai kita, hormati kita dengan yang kita dengar, ya. Nah, ini perlu kita biasakan ya. 4 kata ajaib ini. Jangan hanya sekedar kita baca, tapi kita usahakan lakukan, ya, baik di kelas, di lapangan sama teman-teman kita maupun di rumah. Ya, kita ulang. Apa kata 4 ajaib yang harus kita biasakan? 1, minta maaf kalau melakukan salah. 2, terima kasih. Ucapkan terima kasih, menolong tolong untuk dibaturkan ke atau orang lain. 3, ucapkan minta tolong, ya, ucapkan pengen dapurnya minta tolong. 4, ya. Ini salah satu bagian dari adab-adab kita, karena kita ini makhluk sosial. Karena makhluk sosial, terjauh itu mesaka anakku, kita butuh sama orang lain. Ya, kita butuh sama orang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk membiasakan hal-hal semacam ini. Salah satunya adalah sering-sering menggunakan 4 kata ajaib ini, ya. Nah, bagi kelas yang belum mungkin menempel, ya, rembukan sama ibu gurunya, kita tempel poster 4 kata ajaib ini, ya. Siap menerapkan 4 kata ajaib ini? Siap. Kalau dibiasakan anak-anak tidak ada orang yang tersinggung, sehingga pertemanan kalian dengan temannya harmonis, ya, baik-baik, tidak ada yang saling bully, tidak ada yang saling ejek, karena kita saling menghargai. Sangat batu sengaja itu, sementara itu orang bagus, pasti ada rasa malunya, tegangannya itu dibaturkan, sehingga tidak terjadi yang namanya bully, saling ejek, ya, saling menjatuhkan, berkelompok-kelompok di dalam kelas itu tidak boleh. Harus kita saling menyatu, karena tujuan kita sama, ya. Kalian dengan teman-teman kalian di kelas itu tujuannya sama. Kita saling belajar agar kita semua sukses di dunia dan akhirat. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.